Pernah tahu nggak ada kejadian yang besar dulu di Kebun Raya Bogor? Itu terjadi kalau tahun kalian tahun 2006 pada malam hari jam 8. Ada kejadian apa itu? Geli. Asalnya sih pokoknya. Sahabat Syiar yang berbahagia, Kebun Raya Bogor yang terletak di jantung kota Bogor, Jawa Barat memiliki sejarah panjang tentang keberadaannya. Konon, lokasi tersebut merupakan sisa-sisa dari hutan Samida yang pernah dibangun pada masa Prabu Siliwangi. Tim Syiar Dalam Gelap mencoba menelusuri jejak-jejak sejarah yang tersimpan di balik lebatnya pepohonan. Mediumisasi pun dilakukan. Banyaknya makhluk yang datang membuat kami sedikit kewalahan. Namun, misteri lokasi Kebun Raya Bogor sedikit demi sedikit dapat kami pecahkan. Bagaimana cerita selengkapnya? Tetap Syiar Dalam Gelap. Aku pernah bertemu mereka jauh sebelumnya. Ketika tanah ini dipimpin oleh seorang yang sangat bijaksana. Tapi Anda tahu nggak sejarah pohon tumbang yang dekat jembatan? Saya dengar siapa yang mau masuk jadi pejabat minta ke situ. Lorong sudah kamu tumpas. Allah. Sekarang akan saya hancurkan Anda. Apa yang dilakukan pemuda itu? Dia mengambil ini barang-barang yang ada di dalam ruang rahasia yang ada di dalam bekas Pohon cabutan pohon tumbang itu. Looking waktu sore. Jalan-jalan di makam Belanda. Are you looking? Iya. Tumben SDK kemasukan pocong. Teman. Oh, teman Anda yang orang bule tadi tuh. Anda penghuni kebun raya ya? Oke, sip lah. Gitu Ra, kerjaman Bareto teh Prabu Siliwangi geus ngomong Ra. Geus aya dia di dina eta tah. Naon teh? Pangkalan. Tulisan nasehatna Ra. Apa tuh? Ke amun aya budak angon budak janggot unggal poe pokokna mah paciweuk we kana persoalan. Kok bisa Ya. begitu Ki? Kok bisa kesian amat dia? Karunya pokoknya Jang eta. Assalamualaikum warahmatullahi. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Oke sahabat Syiar dimanapun kalian semua berada, syukur Alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di lokasi mediumisasi, di mana siang tadi
kami telah mengadakan survei beberapa tempat sekaligus menggali informasi situs-situs yang berada di dalam Kebun Raya Bogor. Sahabat Syiar, ini merupakan liputan yang menurut saya sedikit spektakuler karena memang mitos tentang kebun raya ini sudah cukup lama, yang mana disinyalir keberadaan kebun raya ini diawali dengan adanya hutan Samida yang dibangun oleh Prabu Siliwangi pada masa kerajaan Pajajaran. Dan tadi siang kita telah menggali informasi hal-hal yang berkaitan dengan situs-situs yang ada di dalam kebun raya. Dan ini semua tak lepas dari peran serta yang maksimal dari Korwil Bogor Raya, yang mana mereka semua melakukan perizinan sehingga kami semua dapat masuk dan meliput beberapa tempat di dalam Kebun Raya Bogor. Dan bersama saya ada koordinator lapangan Korwil Bogor yang bernama Kang Reza. Beliau ini yang proaktif dalam mencari perizinan sehingga kita semua dapat liputan di Kebun Raya Bogor. Assalamualaikum Kang Reza. Waalaikumsalam, sehat wah. Tegang amat ente? Tegang. Aduh. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat wah. Tapi ini memang apa ya, menurut saya secara pribadi ini luar biasa. Korwil Bogor bisa tembus akhirnya perizinan kita ke dalam untuk melakukan kegiatan-kegiatan siar dalam gelap di dalamnya itu. Alhamdulillah wah. Iya. Tapi menurut ente gimana? Ada kendala nggak ketika mengurus perizinan itu? Untuk perizinan cukup sulit memang wah, sangat sulit kalau bisa dibilang. Sangat sulit sangat ya? sulit wah. Kurang lebih kita persiapan itu 6 bulan kayaknya. Masya Allah. 6 bulan. Jadi sabar menanti 6 Sabar bulan. menanti. Tapi alhamdulillahnya melalui pendekatan-pendekatan secara persuasif, kita lewat lini manapun secara birokrasi, dan alhamdulillah bisa terlaksana wah. Akhirnya izin juga turun ya. keluar. Tadi siang kita Sudah survei. di beberapa Keliling-keliling. situs. Kalau itu sendiri asli Bogor. Asli wah Bogor. Tapi tahu nggak tentang situs-situs yang ada di Kebun Raya itu? Sedikit banyak tahu bah. Tahu ya? Tahu. Kalau jembatan cinta, Jembatan cinta. tahu? Tahu, terkenal bah. Pernah kena Belum pernah kena efek mitosnya bah. Belum pernah. masih kecil. Masih kecil. Ada yang masih udah ditutup soalnya. Terus adanya makam 4 makam keramat. 4 makam. Tapi kayaknya sih makom itu ya, bukan makam. Makom ya? petilasan ya. Petilasan lah itu Petilasan. ya. Oke. Pernah ziarah juga ke situ? Pernah dulu. Pernah. Dalam rangka apa itu ente ziarah? Nganter teman dulu bah. Oh, nganter teman. Nganter diajak. Ya, Udah, saya jadi antar. ente sebagai apa ya, disebutnya calo atau apa? Enggak aja. Hah? Ikut-ikut aja dulu. Karena disuruh. Tour guide. Oke, sahabat siar. Memang di dalam Kebun Raya ini banyak sekali situs-situs ya yang kita jelajahi Ya, tadi. Itu cukup ada banyak. 4 ya, diantaranya jembatan cinta yang terkenal mitosnya itu. Terus yang kedua makom keramat. Yang ketiga kita tadi ada ke patung sapi. Patung sapi, ya betul. Yang terakhir makam Belanda. ya Belanda. Dan menurut sejarah memang Kebun Raya ini erat kaitannya dengan hutan Samida yang dibangun oleh Prabu Siliwangi. Ya. Jadi hakikatnya apa ya? Pembuatan hutan lindung atau penanaman pohon itu telah diprakarsai jauh ya sebelum Indonesia merdeka. Prabu Siliwangi itu kalau nggak salah ada atau menjabat sebagai raja dari Pajajaran sekitar abad ke-15 sampai abad ke-16 gitu. Jadi Prabu Siliwangi salah satu keberhasilannya yaitu dia membangun hutan Samida yang luasnya itu kalau dari Juru Kunci itu sampai ratusan hektar ya. Ratusan hektar. Dan yang tersisa ini kalau nggak salah 87 hektar yang ada di wilayah Kebun Raya Bogor. Sahabat Sian mungkin nggak asing lagi dengan yang namanya Kebun Raya Bogor karena memang destinasi wisata botanis, wisata perkebunan itu sangat-sangat terkenal Kebun Raya ini. Bahkan bukan saja tamu-tamu lokal, bahkan dari mancanegara pun ketika datang ke Indonesia dia kadang menyempatkan diri untuk berwisata di Kebun Raya Bogor. Dan banyak sekali tamu-tamu kenegaraan juga yang pernah datang. Banyak. Bahkan Presiden Amerika pun Pernah datang. 2 kali ya. 2 kali, Pak. Kalau nggak salah George Walker Bush sama dan Barack Obama. Barack Obama. Belum lagi selain mereka Iya. banyak sekali. Karena memang
Luar biasa kebun raya ini. Dan mudah-mudahan di tempat ini kita bisa menggali informasi melalui proses mediumisasi nantinya untuk menggali informasi tentang keberadaan situs-situs yang ada di Kebun Raya Bogor. Sekali lagi ada terima kasih banyak nih Korwil Bogor. Siap, luar biasa. Alhamdulillah. Bisa tembus. Alhamdulillah, Iya. luar biasa. Terus nanti ada pesen nggak nih? Jangan pesen pecel lele, nggak ada di sini. Enggak, Pak. Pesen kata-kata gitu. Apa? Yang penting kalau misalkan alhamdulillah Bogor masih punya hutan lindung di tengah kota, Pak. Nah, itu dia luar Yang biasa. alhamdulillahnya memang sampai saat ini kota Bogor masih sejuk, Pak. Sejuk ya. Iya. Kota hujan. Kota hujan. Tapi jangan ngomongin hujan. Jangan. Angin udah dingin ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lewat ya hujannya. Iya, lewat aja. Kita mau liputan dulu. Iya. Sahabat siar, apa yang terjadi dalam mediumisasi nanti? Akankah kami mampu untuk menggali informasi tentang sejarah Kebun Raya Bogor? Ikuti terus penelusuran kami di lokasi Kebun Raya Bogor dalam pengungkapan sejarah Kebun Raya Bogor dan situs-situs yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Kenapa tiba-tiba langsung tertawa ketika masuk? Ada yang membuat Anda senang? Siapa itu? Dengan siapa ini? Boleh saya mengenal nama atau julukan Anda? Oke. Gimana? Bisa sebutkan nama Anda? Lepas ini. Apanya yang dilepas? Anda makhluk berasal dari mana? Bentrok ini, anak. Bentrok. Oh. Kenapa? Apa yang Anda rasakan? Bentrok energi. Waduh, bentrok energi. Antara makhluk yang di dalam anak ini? Iya. Oke, sebentar. Sudah. Oke, tenangkan dulu diri Anda. Sudah.
Dia nggak bisa masuk. Sudah. Oke, Anda makhluk berasal dari mana? Anda makhluk dari kebun raya bukan? Iya. Iya. Anda ya tempat tinggalnya sebelah mana? Mana itu? Jembatan. Jembatan cinta. Iya. Dari bangsa manusia menyebutnya seperti itu ya? Iya. Banyak orang yang menyebutkan itu. Ya. Anda sudah lama tinggal di sana? Iya. Mau apa Anda? Saya mencari informasi terkait jembatan cinta. Informasi apa? Apakah Anda sudah berada di sana ketika jembatan itu sebelum dibangun? Sudah lama saya tinggal di sana. Sesudah atau sebelum? Sebelum. Oke. Kemudian Anda di sana sebagai apa? Panglima. Panglima. Ya. Masya Allah. Berarti Anda mempunyai julukan atau nama? Tidak perlu. Tak perlu. Oke. Kenapa tak perlu? Biar saya mengenal Anda. Pada hakikatnya, jin itu lemah. Ya, betul. Oke, terkait jembatan cinta. Apa benar ketika ada orang berpasangan melewati jembatan tersebut, hubungannya Mitos. akan putus? Mitos. Oh, hanya mitos. Jadi hakikatnya tidak ada campur tangan dari makhluk. Tidak. Tapi kenapa sering sekali terjadi seperti itu? Karena banyak yang mendiami di situ. Hmm. Jadi orang itu supaya percaya akan adanya mitos itu. Ketika orang percaya, apa yang Anda rasakan? Senang? Saya tidak ada ikut campur sama mereka. Karena saya yang menjaga wilayah kebun ini. Oke, tapi Anda tahu ya makhluk-makhluk yang ada di sana suka mengganggu seperti itu? Banyak. Mau saya panggilkan satu Ya. persatu? Boleh. Silakan. Oke, sahabat siar. Dia mau manggil makhluk yang dari jembatan cinta karena dia itu panglima katanya. Jadi urusannya nggak ngurusin yang kayak gitu-gitu, nggak ngurusin cinta katanya. Mari Anda ke sini. Kita lihat aja gimana. Gimana? Mau? Tinggal dipanggil masuk. Tinggal dipanggil masuk. Masuk ke raga ini bisa nggak? Anda banyak perisainya. Perisai apa? Banyak di sini. Banyak cahaya. Cahaya lampu maksudnya. Mau dimasukkan ke siapa? Siapa? Pli. Sini, Pli. Sini buruan. Oke. Aneh ngincer yang di atas pohon ya. Cepot. Ya udah ntar 2 kali. Nih, medianya sudah siap. Sanggup Anda? Sanggup dan teruji dia. Haji Geni.
Oke, sahabat Siar, tadi menarik sekali itu. Mediator kita yang pertama itu memasukkan salah satu anak buahnya ke mediator kita yang kedua. Ya. Ini kita akan membahas tentang jembatan cinta ini. Mudah-mudahan sih ada informasi yang kita gali. Yuk kita saksikan aja yuk. Siapa lagi? Sudah cukup. Satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bukan muslim ya? Anda kenal dengan makhluk di sebelah saya ini? Siapa dia? Panglima. Siapa namanya? Anda kenal nggak namanya? Mau apa Anda? Saya mencari informasi. Menurut makhluk di belakang saya ini, Anda yang mendiami jembatan cinta. Apa betul? Apa yang kamu cari di sana? Hah? Kami mencari informasi, apakah benar ketika orang berpasangan yang melewati jembatan tersebut bisa putus hubungannya? Semudah itu manusia. Apakah itu hanya mitos? Apakah atau ada ulah dari Anda? Semudah itu manusia. Semudah apa? Pikirannya kita ganggu. Oke, berarti itu hanya pikiran manusia saja ya? Sebetulnya tidak. Anda percaya? Saya tidak mempercayainya. Karena hubungan itu berdasarkan hati, bukan berdasarkan jembatan. Tapi yang dibawa oleh mereka adalah kisah-kisah seperti itu. Ya. Tugasku selesai sampai sana. Oh gitu. Kelihatannya seru jadi. Seru ya? Ada dua. Anda yang tadi siang ya? Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Syekh. Anda sudah datang kemari, Syekh. Kenapa Anda mengucapkan terima kasih? Ini aneh juga. Kami senang, Syekh. Kebun raya ini diungkap secara signifikan. Oh, seperti itu. Baru kali ini. Masya Allah. Makhluk sedang diungkap, Ustaz. Iya. Saya mau ngobrol dulu nih sama anak buah Anda nih. Kayaknya ganas bener kelihatannya. Sebentar, Walaupun Syekh. pendek. Saya mau menyampaikan Oke. sesuatu, Syekh. Anda ingin menyampaikan apa? Silakan. Banyak, Syekh, yang mau kesini, Syekh. Banyak yang mau ke sini. Tapi itu semua bohong, Syekh. Oh. Hanya Anda lah yang bisa mengungkap semuanya, Syekh. Ya enggak juga, tergantung tekniknya juga. Karena semuanya hakikatnya adalah uang, Syekh. Tapi Anda itu jauh Uang. dibandingkan semua. Hai, Yang- kamu diam. Lah emang suka ada praktisi juga ke dalam itu? Banyak, Syekh, yang minta, Ke yang datang. petilasan itu? Yang di Terutama depan. makom itu, Syekh. Makom. Di situ, Syekh, banyak petilasan, Syekh. Banyak ya? Banyak. Enggak. Banyak. Banyak. Wah, ini perlu diluruskan ini. Jangan sampai saudara kita yang muslim memanfaatkan makam itu sebagai tempat meminta. Betul. Baik jabatan, Betul sekali, baik wah segala hal yang berkaitan dengan gaib ini dilarang dalam agama kita ini. Betul sekali, Syekh. Betul ya, Anda setuju ya? Setuju sekali, Syekh. Kalau Anda bertempat tinggal di mana ini? Saya yang mendiami Hmm. jembatan. Oh, jembatan itu. Itu bukan jembatan cinta, Syekh. Terus apa dong? Jembatan Katulistiwa, Syekh. Kartulistiwa. Keren lagi maksud gua. Itu siapa yang namain itu tuh? Anda semua. Oh, manusia yang menamakan jembatan Kartulistiwa. Iya, Syekh. Baru dengar juga. Nama bagus. Oh. Malah dipakai sembrono, Syekh. Iya betul. Masa orang lewat situ putus cinta? Iya. Kadang saya tidak mengerti, Syekh, sama Jadi orang memang seperti itu. mitos itu manusia yang menghembuskan, bukan bangsa Anda, bukan? Bukan, Syekh. Manusia. Cuman banyak, Syekh, yang membisikkan, Syekh. Oh, dari bangsa Anda juga Iya. manas-manasin, ngompor-ngomporin.
Terutama yang pohon tumbang itu, Syekh. Pohon tumbang? Itu sejarahnya luar biasa, Syekh. Loh, Karena Anda termasuk juga, Syekh. Nah, Dan juga si kakek-kakek yang... Apa maksudnya? Itu teman saya, Syekh. Mau dihadirkan, Syekh? jangan nanti aja itu, nanti aja. Oke, saya mau ngobrol sama anak buah Anda dulu ya. Silakan, Syekh. Anda masih mau di sini atau Iya, keluar? saya di sini. Enak badannya, Syekh. Enak gemuk. Coba yang kecil. Ini lebih enak lagi nih. Cocok Lebih ini, gemuk Syekh. Buat saya bawa pulang, Syekh. Jangan bawa pulang ya. Tidak, Syekh. Enak ini, Syekh. Iya, tapi jangan dibawa pulang. Tidak, Syekh. Awas nih. Ini siapa nih yang masuk ke tubuh mediator kita, Kipli? Bisa Anda memperkenalkan diri? Anda makhluk dari jembatan juga? Hah? Loh, kok jadi mingkem gitu? Tadi berkuar-kuar ya? Iya. Sekarang kenapa jadi diem? Siapa yang kamu bawa, nak? Siapa yang saya bawa? Oh, saya bawa kru, bawa Korwil Bogor juga. Banyak yang kita bawa ke sini. Ini kenapa jadi kayak begini? Ada muncul. Ya. Dia nyerahin pusakanya. Apa yang kamu mau? Yang saya mau informasi. Informasi aja. Kita nggak perlu ini. Baik. Iya, kita pengen tahu tentang situs-situs yang ada di Kebun Raya Bogor. Sebelumnya saya pengen tahu nih, apa betul Kebun Raya Bogor ini erat kaitannya dengan hutan Samida yang pernah dibangun oleh Prabu Siliwangi? Saya sudah ada sejak tempat itu ada. Wah, itu udah cukup lama. Karena Prabu Siliwangi itu sekitar abad ke-15. Betul. Ini pusakanya Anda masukin lagi aja. Anda ambil aja. lagi. Dalam peperangan, ini merupakan bukti kekalahan. Bukti kekalahan. Bukti kekalahan. Tapi kita tidak ingin ada menang atau kalah. Iya. Bukan itu yang kita cari. Kita cuma cari informasi, bukan ingin menduduki Atau menguasai. menguasai. Enggak sama sekali. Bawa lagi. Saya nggak mengakui Anda ini kalah. Kalau gitu, buanglah. Buang. Sayang maksudnya. Nah, kalau joran sih Anda bawa pulang. Ini bukan joran. Tadi maksudnya joran. Iya. Buat Dian ceplok. Oh iya benar. Masya Allah. Oke. Anda tahu tentang mitos jembatan merah atau jembatan cinta yang manusia sebutkan itu? Saya berada di sana, Oh, Anda berada di sana. Di kalinya atau di pohon? di ujung jembatan. Sebelah barat atau sebelah timur? Di ujung jembatan. Di ujung jembatan. Yang tadi sore kita datang tuh. Anda ke sana? Iya. Dekat pohon tumbang. Berarti ujung sono seberang kali ini nggak lihat. Tapi betul adanya mitos yang siapa saja melewati jembatan itu bisa patah hati atau putus cinta. Bahkan Anda mempercayai? Ya nggak percayalah. Saya sebagai seorang muslim masa percaya sama mitos kayak begitu? Cukup. Cukup apa maksudnya? Semua sudah jelas. Itu hanya mitos. Itu hanya untuk mengganggu pikiran. Oh, ganggu pikiran. Cukup dengan itu, silakan bawa pulang dan ingat-ingat kembali. Oh, seperti itu. Mudah sekali kan? Mudah. Tapi kenapa mitos itu udah beredar cukup lama? Bahkan sejak saya masih kecil mitos itu sudah ada. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Apa ada kaitannya dengan bangsa Anda yang menyebarluaskan mitos itu? Jelas. Jelas ada. Dan apakah di jembatan itu ada sosok wanita yang menurut cerita dia pernah hidup patah hati sehingga membuat teror? Masya Allah. Hanya karangan. Hanya karangan. Karangan aja. Tapi Anda berkata jujur nggak nih? Aku sudah mengakui kekalahanku. Iya, tapi belum tentu Anda juga jujur. Apa yang aku ceritakan adalah apa yang aku lakukan.
Oh, seperti itu. Oke lah, kita akan mendengar cerita Anda. Kalau wujud Anda sendiri apa sih? Saya sosok wanita berkulit kadal. Berkulit kadal. Maksud kadal apa nih? Kadal buntung. Kadal. Bersisik. Namun lebih halus dibanding ular. Lebih halus, kadal halus maksudnya. Oh, jadi Anda sosoknya wanita ya? Apakah Anda yang suka dikait-kaitkan dengan mitos tersebut? Bahwasanya pernah ada wanita yang patah hati katanya di situ, ditinggal sama pacarnya. Dalam bangsa kami, dapat mempengaruhi kalian merupakan suatu kehormatan. Masya Allah. Jadi begitu. Jadi ketika Anda membuat strategi tipu daya kepada bangsa manusia mempercayai itu Suatu kebanggaan buat Anda. Bahkan kami diberikan pangkat lebih. Oleh siapa? Pimpinan-pimpinan kami. Di kebun raya itu. Masya Allah. Anda sudah bertemu dengan Buto? Sudah. Panglima Anda itu katanya. Tentang Berapa yang Anda temui? baru satu yang datang. Hadirkan 3. Hadirkan 3 Buto. Berarti 4 ya? 3. Oh 3. Tinggal 2 lagi. 2 lagi berarti. Kenapa memang harus 3-3-nya dihadirkan? Agar mereka mengerti siapa kalian. Oh seperti itu. Nanti kita coba hadirkanlah. Mudah-mudahan dia juga paham siapa saya sebenarnya. Kenalan Mas Ed. Kenalan. Anda dari mana? Kami dari Siar Dalam Gelap. Ya. Tujuan utama Anda Mencari informasi tentang mitos yang ada di dalam kebun raya. bersama pasukan? Bersama Korwil. Tidak. Pasukan siapa yang Anda maksud? Pasukan goib. Mereka mah tersendiri. Beda dengan saya manusia. Pasukan nyata. Aku sudah bertemu dengan sebagian dari mereka. Oke. Jadi Anda sudah bertemu ya. Dan sudah terjadi komunikasi antara Anda dengan mereka. Aku menyerah ketika melihat mereka. Oke, sip. Aku pernah bertemu mereka jauh sebelumnya. Di mana Ketika tanah ini dipimpin oleh seorang yang sangat bijaksana. Anda tahu namanya? Apa dia seorang raja? Kami hanya bangsa luar. Oh, Anda luar ya. Apa dia seorang raja? Jelas, namun berkepribadian rakyat jelata. Oh, Bersahaja, seperti bersahaja. Apakah yang Anda maksud adalah Prabu Siliwangi? Adab kami tidak boleh menyebut nama seorang raja. Oh, seperti itu. Oke lah, saya hargai. Oh ya, tentang keberadaan makam di sekitar jembatan gantung tersebut. Anda tahu makam-makam tersebut? Katanya ada makam Ratu Galuh yang merupakan istri kedua dari raja yang Anda maksud tadi. Apa itu hanya sekedar petilasan? Makom. Wah, berarti petilasan itu. Tapi banyak orang meminta di sana. Tadi kok nggak salah ada telur ya? Iya, betul. Iya enggak? Bentuk. Telur ya? Diceplok nggak itu telurnya? Telur bebek. Enak diceplok itu. Gede. Tapi Anda sendiri ada sangkut pautnya nggak dengan makam tersebut? Berbeda ya? Beda ya? Oke. Kalau Wilayah Buto. iya, Oh, wilayah. wilayah Buto. Oke. Kalau Anda sendiri punya nama nggak? Panggil saya Dewi Sri. Dewi Sri. Itu dewa, itu Dewi Sri, Dewi Padi. Anda punya satu nama atau banyak penyebutan nama? Dalam beberapa kejadian, namaku berubah-ubah. Bisa. Tergantung situasi, kondisi ya. Tuh, Ini lagi halus jadi Dewi Sri. Kalau lagi kasar,
Oke lah, saya rasa cukup informasi yang telah Anda berikan tentang jembatan gantung. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Untuk pasukanmu, Apa tuh? jaga ketertiban. Jaga ketertiban. Walaupun kita bertentangan, Iman. walaupun kita bermusuhan, beda tujuan, Oh gitu. selama kita tidak saling mengganggu ranah masing-masing, Oh, jangan gitu. sampai ada peperangan. Tapi ketika bangsa Anda membisikkan bangsa manusia terkait mitos di jembatan tersebut, itu sudah mengganggu keimanan bangsa kami. Jika tugas Anda hanya menyampaikan, namun tidak diterima, sudahilah. Oh gitu. Jadi kita hanya menyampaikan saja. Ya, begitupun dengan kami. Oh, Anda juga begitu. Oke, Buton. Tunggu dulu bentar. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Sekian. Dan terima kasih. Silakan Anda bawa pusaka Anda. Ya. Ente kenal nih sama ini cewek. Katanya ngaku Dewi Sri. Bukan nih? Oke, Anda keluar ya. Terima kasih. Anda sudah datang. Bismillah. Anda tadi udah nyebut nama belum? Tidak perlu, Syekh. Tidak perlu ya? Oke lah. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Biarkan saya di sini, Syekh. Sampai Saya hanya kapan? menjaga, Syekh. Iya, tapi nggak bisa seperti itu. Kesian nih makhluk tubuh yang Anda rasuki. Tidak, Syekh. Tidak apa? Enak. Dia bagus, Syekh. Iya, mau bagus kayak mau enak, ada tempatnya bukan di sini. Saya mantau, Syekh. Hah? Saya memantau, Syekh. Iya, memantaunya dari luar tubuh. Tidak Oke? apa-apa, Syekh. Saya di sini, Syekh. Ya, masa Anda nggak nurut sama saya? Baiklah kalau seperti itu, Syekh. Ya, seperti itu. Ya, Anda mau boleh mantau, tapi di luar tubuh anak ini. Siap, Anak Syekh. ini pun perlu istirahat. Iya, jangan sampai menyakiti tubuh yang Anda rasuki. Dia dimasukkan banyak pun kuat, Syekh. Iya, menurut Anda. Tapi kan ada batasannya juga. Iya, Satu Oke. amanah, Syekh. apa itu? Tolong jaga anak ini, Syekh. Ya, insya Allah. Beritahu, Syekh, banyak hambatan dari diri dia, Syekh. Oh, seperti itu. Tolong, Syekh. Kenapa Anda bisa tahu? Anda masuk ke alam bawah sadarnya apa gimana? Iya, Syekh. Saya mendiami di sini, Syekh. Oke. Dan saya sudah berbincang-bincang, Syekh, dengan yang mendampingi anak ini, Syekh. Oh, seperti itu. Iya, Syekh. Oke. Kalau begitu, Anda boleh keluar dari tubuh Anda yang Anda rasuki. Baiklah, Anda mantaunya dari luar aja. Ya? Baiklah, Syekh. Oke, ada lagi nggak yang ingin Anda sampaikan? Satu pesan, Syekh. Apa itu satu pesan? Selalu jaga apa yang udah Allah takdirkan, Syekh. Oke. Dan jangan lupa selalu membuat kebaikan. Oh, seperti itu ya. Saya harap Anda juga melakukan Karena hal yang kunci sama. kehidupan Ya, yang utama itu, yang Syekh. utama itu ya. Jauhkanlah iri dengki, Syekh. Iri dengki, oke. Saya harap Anda juga melakukan hal itu. Iya, kita sama-sama memperbaiki diri. Karena tidak ada makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Kita harus sama-sama memperbaiki diri. Oke? Baiklah, Syekh. Oke, silakan Anda Saya keluar. mau. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, sahabat siar, ini menarik juga ya. Kita ada dua mediator, yang satu panglima, tapi memang terus terang aja saya nggak percaya. Karakter bukan panglima gitu. Tapi ya kita ikutin alurnya aja kalau dia memang seperti itu. Karena kita ketika bersinggungan dengan dunia gaib, kita harus memiliki sebuah kemampuan. Ya, kemampuan dalam menilai atau dalam meneliti informasi yang diberikan, karakter-karakter dan juga energi. Gitu. Jadi yang masuk ke tubuh mediator kita yang pertama sebenarnya dia makhluk biasa saja dan juga tidak memiliki karakter kepemimpinan seperti itu.
Oke, sahabat syiar, kita akan lanjutkan ke mediator kita yang ketiga. Mudah-mudahan pemimpin ini benar-benar datang. Siapa ya mediator ketiga ya? Hah? Udah gak kuat dia. Siapa? Wendy. Ayo Wen. Gak kuat udah dia. Oke, di langsung di. Oke, mediator kita yang ketiga, Kang Wendy dari Korwil Bekasi. Oke, dilemas ya? Ada yang mau masuk lagi. Iya, boleh. Ayo dimundurin lagi. Tempat asal. Tempat asal. Ini bantu buka. Bismillah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arek cari informasi Jang. Jang Ki. Sahaya. Boleh tahu namina saha? Asangnya sih nempoknya. Ah, yang bener kapan ngelihat saya? Tadi sore atau beberapa tahun yang lalu? Saha ayo. Loh, Kayak kenal Ustaz. Bungkuknya. sahanya? Anu bala eta. Hah? Mbah eta. Saha? Bala. Baheula. Nu baheula. Di mana? Siapa ayo kalau memang kenal sama saya? Nama saya siapa ayo? Atolah. Alhamdulillah. Kok iya ya? Kok bisa tahu ya? Anda makhluk dari mana ini? Hah? Kok saya nggak mengenal Anda ya? Bisa Anda memperkenalkan diri? Orang. Saya pengen tahu Anda ini siapa ini. Kok Anda bisa tahu saya tapi saya nggak tahu Anda? Eta ya Darmonya. Wah. Lu Anda friend-nya Darmo. Dharma. Anda yang pernah di jembatan Cirahong? Bukan. Orang di dia. Anda di sini ya? Anda di sini. Oh, Kan temennya barang kakek-kakek saya, semua. Hah? Satu angkatan. Kan geus tempur eta di kebun raya kan ya. Iya. Iya. Bala. Baheula. Manusia. Oh iya. Cepet lupa. Betul. Aneh itu nggak tahu. Nggak. Jadi Dharma temennya kakek-kakek semua. Satu angkatan. Satu angkatan. Hah? Apa? Bukan. Tapi boleh nggak Anda menyebutkan jati diri Anda gitu? Biar kawan-kawan saya juga kenal Anda itu siapa. Boleh ente? Boleh. Nah, Anda ini siapa namanya? Eyang Japra. Eyang Japra. Pernah dengar? Ada. Namanya Japra. Jepra. Bedanya apa? Jepra sama Japra? A sama E. Oh iya. Nah, bodor wae mah. Biasa itu ciri khas. Namanya juga temannya. Tapi Anda ada hubungannya nggak dengan petilasan Jepra di dalam? Beda ya? Beda eta mah di jero naon eta. Non. Petilasan atau makam sih? Manusia teh aduh. Aya wae-nya. Ya wae aduh. Loba batu di jion makam. Nah. Padahal batu tumpuk doang. Nah. Masya Allah. Terus gimana Anda bisa datang ke tempat ini, ketemu saya, kita ngobrol ini? Apa sih yang menjadi daya tarik Anda datang ke tempat ini? Anda memata-matai atau melihat kita dari tadi siang? Wae. Nemponya. Ya. Anda udah nanya panjang jawabannya. Hayang nempo. Pendek. Telah. Untung udah tua. Masya Allah. Tapi Anda sendiri tinggal di mana, Mbak? Japra. Mbak Japra. Urang. Iya.
Sebelahan yang Darmo. Sebelahan. Nya di gunung. Gunung juga dong. Nya. Gunung apa itu? Bundar atau gunung otak? Gunung apa sebelahan itu? Halimun? Gunung Gede. Gunung Gede. Oh, Gunung Gede. Pangrango. Gunung Gede. Ulah disebutkan. Nggak mau disebut. Berarti bukan Pangrango, bukan? Rahasia. Gunung Gede, bukan? Ah, nanti tanya sama Darmo aja lah. Saya nanya sama Darmo. Iya, Ki ya. Orang yang duduk lah. Apa? Langsung. Iya, kesian. Iya, Oh, oke, sok atau duduk. Nggak bisa, Kesian ini. Nanti, aduh, bisa encok ini. Iya. Mediator kita. Alhamdulillah, akhirnya duduk. Oke. Anda udah kenal lama sama Darmo ya? Sama Dharma ya, Jaya Dharma ya. Tapi betul disebut yang kuncung putih itu. Namanya banyak dia itu ya? Biasa. Biasa memang seperti itu. Manusia kan begitu. Iya, manusia juga sama. Sama. Ada namanya banyak. Banyak. Eta jelema Kenapa tuh? masih sama wae. Masih sama aja ya? Tinggal aku nak astagfirullah. Dari dulu memang seperti itu. Iya. Sering ngaheureuy, ngabodor. Oh, seperti itu. Saya begini, Ki. Datang ke tempat ini itu dalam rangka ingin mengungkap apa-apa yang ada di dalam kebun raya, termasuk situs-situs. Apalagi tadi juga kita udah ke lokasi, ada situs patung sapi sama patung Dewa Siwa. Manusia eta nu buat mah. Itu manusia yang bikin. Ya, anu nyian mah manusia eta. Tapi kenapa ada di kebun raya itu? Apa dipindahin sama orang dari luar kebun raya ke dalam kebun raya? Emang eta di jero. Iya, ada di dalam itu. Tapi asalnya dari mana itu? Ya eta di. Di jero. Emang di dalam. Emang di dalam. Oh, seperti itu. Cek sadi. Iya, ada yang bilang dia dari dibawa ya dari luar lokasi, ditaruh di situ. Iya. Tapi Anda sering nggak ke dalam itu, ke dalam kebun raya? Itu penguasanya siapa sih kebun raya itu? Makhluknya seperti apa sih? Buto. Raksasa. Besar-besar berarti. Ada berapa butonya? Kan geusnya ho. Lah. Sama tuh. Tapi ada kerajaan Buto memang ada raksasa di sana itu. Aya. Ada kerajaan raksasa di dalam sana ya. Masya Allah. Tapi Anda tahu nggak sejarah tuh pohon tumbang yang dekat jembatan? Eta. Dia menuju kemana di? Ke depan pesan. Hah? Eta. Atolah. Oh begitu. Oh gitu ya. Maksud? Nanti saya tanya deh Mas atau Ilah deh. Masya Allah. Emang waktu itu kejadian Anda ada ya kalau nggak salah ya? Anda ikut pasukan Darmo sih waktu itu. Dia belum kenal ya Pak? Belum kenal. Mau. Iya. Aya anu di tengahnya. Oh, di tengah ada. Nah, ayu di Krakatau. Oh iya. Tahu dia benar ya. Masya Allah. Oke. Tapi geus aman eta. udah aman, alhamdulillah. Alhamdulillah keadaannya aman. Tapi betul ya hutan kebun raya Bogor ini sebenarnya itu mata rantai dari hutan-hutan Samida yang dibangun oleh Prabu Siliwangi itu. Ya. Betul ya. Dan dulu juga luasnya nggak seluas ini ya, lebih luas lagi. Bala mah. Berarti ini juga sama ya? Sarwa wae. Jadi ngebangun hutan itu dalam rangka apa? Prabu Siliwangi bangun hutan itu apa yang dicari itu? Bala. Can aya agama Islam. Oh ya dulu belum ada agama Islam. Baheulanya. Lalu? Kan eta aya pohon buat nyembah eta.
Oh, buat nyembah Tuhan mereka. Ya, Jadi mereka juga menghormati pohon-pohon ya. jenis tertentu ya. Tapi apa? Wae atau makhluk hidup mas Iya betul sama harus ya. dihormati pak. Iya betul. Cuma kalau nggak boleh berlebihan. Iya. Nggak boleh terjadi penyembahan terhadap makhluk. Penyembahan harus kepada Khalik. Anu bala. Oh, malah. Oke. Jadi zaman dulu itu ya. Tapi Agama Islam Canaya. belum ada ya. Maksudnya belum ada di tempat ini. Di tempat lain sih udah masuk ya. Di pesisir utara, kalau nggak salah udah ada kerajaan Cirebon, Banten, Demak, iya. Di sini mah belum ada. Sebelum eta. Oh sebelum itu. Jauh. Oke. Iya. Terus balik lagi ke patung sapi. Itu yang buat siapa? Anda kenal? Masih kerajaan atau? Anu bala. Hmm. Ayat cerita Nabi kan. Anu Nabi Musa. Patung sapi. Patung sapi. Hmm. Nah eta. Apanya itu? Biar sama. Meniru. Biar sesat. Oh, biar sesat. Ya. Sarwa wae setan tuh di mana-mana mah. Zaman dahulu disembah patung itu. Bala? Iya. Sebagian. Oh jadi dihormatin nih patungnya. Dihormati sebagian. Sebagian. Masya Allah. Eta kumaha ada? Siapa itu? Darmo. Oh Darmo. Ada deh. Ada nanti. Iya. Nanti dia Nanti masuk aja. belakangan dia. Artis gaib belakangan masuknya. Masih sarwa kene wae. Iya, memang begitu dia dari dulu seperti itu. Insyaallah. Istiqomah. Tapi di situ kan dekat jembatan cinta itu ada makom itu, yang Ratu Galuh dan lain sebagainya. Itu banyak orang minta nggak sih ke tempat itu? Saya dengar siapa yang mau masuk jadi pejabat minta ke situ, mau jadi angkatan minta ke situ. Bahkan kemarin ada rame tentang boneka arwah, minta juga arwah-arwah ke situ. Nah, eta. Wah, nggak ngerti deh boneka arwah. Boneka arwah apa sih disebutnya? Apa? Tambah nggak ngerti lagi. Nggak ngerti lagi dia. Setan boneka. Patung boneka. Boneka setan. Boneka setan. Aya boneka setan ya? Ada. Iya. Belum tahu ya? Wah, nggak gaul nih Aki nih. Manusia yang bikin itu malah. Iya. Jadi ada boneka diisi roh katanya orang yang udah meninggal. Eta manusia. Iya, makanya itu. Kita juga bingung. Masa akhir zaman. Cuman yang jelas kenapa sih banyak umat Islam tuh yang masih minta ke kuburan, padahal kan dilarang sama Nabi. Oh ilmu. Oh, jadi gara-gara nggak punya ilmu, nggak tahu ilmunya. Jadi dia karena nggak paham ilmu tentang Islam, akhirnya tersesat melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Berarti sebagai umat Islam harus belajar dong, biar dia paham dan tahu. Nya atuh ah. Padahal belajar itu kewajiban, fardu ain bagi setiap umat Islam agar nggak tersesat akhirnya begitu. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi yang saya tertarik sama Anda nih. Anda di gunung itu sebagai apa? Punya jabatan nggak atau Iya. kedudukan? Teu urang nih biasa wae. Rakyat biasa, Rendah. Biasa wae. merendah. Oke, yang penting kita udah tahu nih Mbak Japra nih namanya, Iya. Aki Japra. Kita mah naonnya? Angges begitu lah. Sebutan. Nantilah kita tanya kepada Aki Dharma. Kenal nggak sama Japra, Aki Japra? Darmo. Kenapa? Anda punya hubungan spesial sama Darmo? Kawan akrab atau seperguruan? Kewae lah biar manehna cerita. Oh, ada rahasia nggak yang bisa diceritakan ke kita? Biar kita tanya nanti Darmonya. Awewe. Astagfirullah. Nggak di mana, nggak di mana. Kacau deh. Oke, tanyakannya. Ah, Di dia aya tah? di mana ayah? Iya aya. Kebun raya? Enggak. Bogor. Pokoknya kita tanyakan wae apa? Aya poe di dia, Mas. Ya kan di Halimun dia. Teu dia limu. Ada lagi di sini. Aya.
Mantan apa gimana? Kita tanyakan wae ah. Oh gitu, disuruh lewat jembatan aja itu. Biar putus. Jembatan naon? Itu jembatan gantung yang katanya bisa putus cinta, patah hati. Buatan manusia. Iya, buatan manusia, buatan Belanda itu. Anda tahu nggak mitos itu? Siapa yang melewati jembatan itu bisa patah hati, kalau dia lagi pacaran bisa putus dalam waktu dekat. Dan itu banyak buktinya. Banyak terjadi sehingga diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Anu geus takdir Allah tuh ah. Lah iya betul, semua takdir. Lah eta manusia wa ilmu. Nah, itu Balik karena lagi nya. jadi intinya adalah Belajar. ilmu, pemahaman, ilmu. Orang teh males ke jero Kenapa? kehet. Loba kehetnya. Ya, Oh, lo pakai head di jeroknya. Masya cek Dharma mah kehet. Iya, kayak head. Masya Allah, jadi seperti itu Ki ya. Tapi Anda udah berhubungan dengan Darmo sudah sangat lama sekali ya? Terakhir ketemu kapan? Kayaknya oh. Iya. Engke we tanya. Ya. Katanya pengen tahu, kita udah bersemangat. Kita pengen tahu ini. Apa Anda punya hubungan spesial? Misalnya Anda ini mertuanya Darmo gitu. Kita Oh, enggak. batur. Oh, batur. Batur wae. Oh, Anda baturan apa? Temenan ya? Bala. Tapi Anda pernah ketemu Darmo lagi nggak dekat-dekat waktu ini? Masih suka ketemu? Udah nggak suka ketemu? Jarang ya. Apa karena memang memiliki tugas masing-masing sehingga jarang komunikasi? Berarti bagus juga malam ini bisa ketemu. Kok aduh? Males urang teh ah. Kenapa memang? Kan lama nggak bertemu, Iya, pren lagi pren. Manehna ge gitu ah. Wah, berarti Ngabodor wae geus kolot ngabodor wae. ya biar awet muda kata Dharma. Biar awet muda. Awet muda. Iya, mudanya jadi awet. Nggak tua-tua, Bahagia terus. bahagia terus. Darmo. Eta kumaha? Selatan. Selatan. Kunaon Selatan? Di sini ada sangkut pautnya sama Selatan. Kan kemarin tempur kan? Anda tahu dari mana? Ah, sok tahu Anda ini. Beritanya nggak kemana-mana. Waduh. Oh, udah tersebar ya. Viral di dunia gaib. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, nih tak viral. Viral itu Tersebar. tersebar. Jadi sudah banyak orang yang paham. Ini ada yang datang siapa ya? Energinya. Siapa ini yang datang ini Ki? Kayaknya energinya negatif nih Ki. Coba cek Ki, yang dari dalam Ki. Apa itu? Kebun raya. Kebun raya ya? Siapa Ki Buto? Ini yang dari makam bukan? Kita nyebut dari tadi nyebut makam soalnya. Saya penasaran, nanti kita coba tarik makhluk yang di makam deh. Kita, itu makom yang di dalam kebun raya, makom. Makom. Iya, makom bukan makam. I'm sorry. Nah, nih tak. Apunten. Minta maaf. I'm sorry. Hampura. Ikan dulu di situ banyak Belanda. orang rambut pirang. Alhamdulillah. Ngomongnya kan begitu. I'm sorry. Untuk gitu ah. Aduh, Ki Jafra. Sarwa wae maneh jeung Darmo. Enggak lah, lebih parah. Ngabodor wae. Parahan Dharma lah. Saya ketularan sedikit memang, sedikit. Ini masukin ke Bahasa Sunda apa? Hah? Ngomong ini bahasa Sunda. Oh. Oke deh Ki, Japra, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Anda tempatnya di mana sih? Siapa tahu kita bisa silaturahmi. Kayak wae. Darmo anu jauh. Darmo yang cerita. Oke nih, kayaknya kita mau ada tamu nih. Anda mau keluar dulu atau? Hah? Males urang nempuh ah. Terus? Anda mau keluar aja? Anda mau balik ke rumah Anda?
atau mau melihat? Iwae ningali. Nah, tungguin Dharma. Dharma. Nunggu Dharma. Iya. Sip. Dia aja dia ceplok nih, energinya bagus. Iya, gitu. Wisnya. Oke. Ki Japra. Japra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dian ceplok. Oke, sahabat siar. Tadi kita udah ngobrol sama makhluk yang masuk ke mediator kita yang ketiga. Mengaku namanya Ki Japra. Dia berasal dari salah satu gunung dekat Halimun atau Gunung Salak. Cuman memang nggak disebutin gunungnya apa. Biar nanti Aki yang akan menjawab. Dia ini menurut pengakuannya salah satu kawan temannya dari Ki Jarot. Iya. Tapi memang informasi yang kita dapat sedikit lebih banyak kepada kaitannya dengan Ki Jarot. Tapi memang dalam sela-sela kita berkomunikasi dengan Ki Japra itu saya merasakan adanya hawa yang berbeda ya, yang berasal dari dalam sana. Nah, jadi memang lokasi mediumisasi kita ini tepat ada di seberang kebun raya. Memang kita nggak bisa melakukan kegiatan malam hari di kebun raya karena memang kebun raya itu sudah tutupnya itu jam 5. Dan kalau malam hari itu ring 1 karena ada bertempat tinggal Presiden Republik Indonesia di Istana Bogor. Jadi nggak boleh ada kegiatan malam hari. Jadi kita memakai tempat tepat di depan kebun raya Bogor. Untuk makhluk selanjutnya kayaknya sih cocoknya Dian ceplok nih. Iya. Baiklah sahabat siar, makhluk seperti apa yang masuk ke dalam Dian ceplok? Jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Cek. Halo. Air minum Pak Ustadz. Kang Eki. Coba. Siap sini nih. Aja bang. Ya biar duduknya enak. Mas Gibing mas. Gibing. Ini gede nih energinya nih. Nanti fokus ya. Hah? Mengarahnya ke depan itu. Mengarahnya ke depan. Harusnya di ke Sini deh. mana? Sini di bawah. Oh, siap. Oke, Mas Dian. Are you ready? Pejamkan mata Anda. Fokus. Sunnah. Ya hayya. Tenangkan diri Anda.
Kenapa tiba-tiba Anda marah-marah begitu? Kalian siapa? Kami tim Syiar Dalam Gelap. Kenapa Anda? Karena tidak ada aku. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.